Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ardana Sitoresmi, NPM 06 2019 107 187. Di sini saya akan menjelaskan program praktikum modul 2, yaitu tentang relasi antar objek. Untuk soalnya di sini yaitu yang pertama, terapkan package pada proyek Anda, lalu menerapkan relasi antar objek, menerapkan inheritance atau pewarisan, menerapkan enkapsulasi, dan yang terakhir menerapkan polymorphism. Jadi di sini yang pertama saya sudah membuat dua package, yaitu package entity dan juga package model. Selanjutnya kita buat kelas abstrak dengan nama operator abstrak entity. Kelas operator abstrak entity ini merupakan superclass atau kelas induk dari beberapa subclass yang akan kita buat. Di sini terdapat yang namanya enkapsulasi, yaitu protected. Ada atribut yaitu ID, password, nama, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Kemudian di sini terdapat konstruktor. Dan di sini terdapat penerapan polymorphism, yaitu overloading. Kemudian di bawah sini merupakan setter getter. Setelah itu kita buat kelas interface pada package model dengan nama model interface. Kelas ini terdapat dua metode, yaitu metode view dan juga check. Pada metode check ini terdapat parameter string ID dan juga string password. Setelah itu kita buat kelas dengan nama dokter entity. Pada kelas ini menerapkan yang namanya inheritance atau pewarisan, yang kelas induknya adalah operator abstract entity dengan menggunakan keyword extends, di mana akses modifier kelas induk akan diturunkan ke kelas turunan, yaitu dokter entity ini. Kemudian di sini juga menggunakan enkapsulasi, yaitu private, dan di sini terdapat keyword super yang digunakan untuk memanggil konstruktor yang ada pada kelas induknya, yaitu operator abstract entity. Jadi konstruktor dari ID, password, nama, nomor telepon, dan juga tanggal lahir yang ada pada kelas operator abstract entity ini. Kemudian di sini kita menerapkan yang namanya polymorphism, yaitu metode overriding yang digunakan untuk pendefinisian ulang metode yang sama pada subclass. Kemudian kita buat kelas dengan nama dokter model pada package model. Di sini kita memanggil kelas dokter entity yang ada pada package entity dengan import ini. Kemudian kelas dokter model ini merupakan implementasi dari kelas induk, yaitu model interface, yang di sini juga menerapkan enkapsulasi private. Kemudian di sini terdapat metode overriding lagi yang merupakan penerapan dari polymorphism, yaitu di sini terdapat metode view dan juga check yang ada pada kelas model interface induknya tadi. Kemudian kita buat kelas patient entity pada package entity. Di sini juga menerapkan yang namanya pewarisan, yaitu dari kelas induknya operator abstract entity menggunakan keyword extends dan subclassnya yaitu ini patient entity. Pada kelas ini juga menerapkan
keyword super untuk memanggil konstruktor dari ID, nama, password, nomor telepon, dan juga tanggal lahir. Terdapat penerapan polymorphism lagi, yaitu method override. Setelah itu kita buat kelas dengan nama pasien model pada package model. Oke, di sini dia menggunakan di sini dia memanggil kelas pasien entity yang ada pada package entity. Kelas ini juga merupakan implementasi dari kelas induknya, yaitu model interface. Dan lagi-lagi menerapkan enkapsulasi. Kemudian di sini menerapkan polymorphism, yaitu overriding dari method view dan juga check yang ada pada kelas induknya tadi. Setelah itu, di sini kita buat kelas pelayanan entity pada package entity. Kelas ini berisi data array, yaitu pilihan yang ada pada program ini. Pilihan layanannya, yaitu ada konsultasi, periksa, dan juga kontrol. Setelah itu kita buat kelas dengan nama daftar pasien entity. Oke. Di sini kita menerapkan yang namanya enkapsulasi lagi, yaitu private. Terdapat konstruktor dan juga ada setter getter di bawahnya. Setelah itu kita buat kelas dengan nama daftar pasien model pada package model. Di sini yang memanggil dua kelas dari package entity, yaitu daftar pasien entity dan juga pelayanan entity. Oke. Di sini dia juga merupakan implement dari kelas model interface yang juga menerapkan polymorphism, yaitu override. Terdapat metode view dan juga check dari kelas induknya, yaitu model interface. Oke. Jika sudah, yang terakhir yaitu kita buat kelas main-nya dari program ini. Sehingga kita panggil semua kelas yang ada pada package entity dan juga package model. Oke. Di sini terdapat beberapa enkapsulasi, yaitu private. Lalu di bawah sini terdapat perulangan untuk menampilkan menu yang ada pada program ini. Yang pertama, jika program ini di-run akan memunculkan pesan selamat datang di rumah sakit. Kemudian terdapat menu, yaitu yang pertama login, daftar pasien, dan juga lihat data dokter. Kemudian kita masukkan pilihannya. Jadi di sini jika kita memilih nomor 1, yaitu login, maka akan ada pilihan lagi, yaitu login sebagai dokter atau login sebagai pasien. Di sini terdapat metode data dokter, yaitu berisi informasi dari dokternya. Ada ID, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga ruangan. Kemudian di bawahnya sini terdapat metode daftar pasien, yaitu jika memilih nomor 2, yaitu daftar pasien, akan diminta untuk menginputkan ID, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir, dan juga alamat. Untuk selanjutnya di sini terdapat metode login, yaitu login sebagai pasien. Nah, akan diminta untuk menginputkan ID dan juga password yang digunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian akan dicek ID dan juga passwordnya. Nah, jika dicek kurang min 1 atau min 2, maka
pasien belum memilih layanan, sehingga akan masuk ke metode daftar pelayanan yang akan menampilkan pilihan layanan yang tersedia pada program ini. Jika sudah, nanti akan menampilkan nama, ID, nomor telepon, layanan yang telah dipilih. Kemudian di sini ada metode login dokter dengan memasukkan ID dan juga password yang ada pada metode data dokter tadi, sehingga akan memunculkan pesan selamat datang dokter dan akan menampilkan informasi data dari pasien yang mendaftar tadi. Kemudian metode yang terakhir yaitu update is verified, yaitu digunakan untuk mengkonfirmasi apakah pasien sudah mendaftar atau belum. Yang terakhir yaitu relasinya pada program ini. Di sini untuk relasinya, kelas dokter entity berelasi dengan kelas operator abstrak entity yang relasinya adalah general. Kemudian kelas pasien entity berelasi juga dengan kelas operator abstrak entity yang relasinya juga general. Kelas pasien entity juga berelasi dengan kelas daftar pasien entity yang relasinya adalah agregasi. Kemudian yang terakhir, kelas daftar dokter model berelasi dengan kelas model interface dengan relasinya adalah realisasi. Jika sudah, sekarang kita coba untuk running programnya. Oke. Sini karena kita belum pernah mendaftar, kita pilih nomor 2, daftar pasien. Kita masukkan ID, password, nama, nomor telepon, tanggal lahir dengan ketentuan tanggal, bulan, lalu tahun, kemudian alamat. Jika sudah, kita bisa login sebagai pasien, pilih nomor 2, masukkan ID dan juga password yang digunakan untuk mendaftar tadi. Kemudian di sini, karena kita belum memilih layanan, maka kita pilih layanan. Selanjutnya kita pilih login sebagai dokter. Kita masukkan ID dan juga password yang ada pada data dokter tadi. Nah, di sini menampilkan informasi selamat datang Dr. Akmal. Nah, di sini merupakan informasi dari pasien yang mendaftar tadi. Kita kembali ke menu dengan menginputkan ID pasien. Jika kita ingin melihat data dokter, kita bisa pilih nomor 3. Di sini. Jika sudah, kita bisa keluar atau stop program ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.